minhum rijalun la tulihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa aqimis shalah. Rijalun ini menggunakan isim nakirah dalam kaidah bahasa. Isim nakirah itu siapa saja laki-lakinya, bukan isim ma'rifat. Kalau ma'rifat laki jelas satu orang. Tapi rijalun menggunakan isim nakirah siapa saja laki-laki, ya yang laki-laki pasti ini. La tulihim yang tidak dilalaikan. Tijaratun dengan perniagaannya, tijarah jual belinya. Ini pun menggunakan jumlah alif pakai isim nakirah. Jualan apa saja, dagang apa saja. Wala bai'un dan juga dengan transaksinya. Bai'un itu transaksi apapun jenisnya tidak dilayangkan antika dari iman Allah Subhanahu wa taala. Nah, asbabul nuzul ayatnya berkaitan dengan sholat asar sebenarnya. Karena kebiasaan orang-orang Arab itu mendengar azan asar itu masih sibuk saat itu sebagian besar untuk tetap berjualan bisnis dunianya. Kaitannya dengan sholat Jumat juga nanti. Karena dulu kalau sholat Jumat awalnya itu sama dengan sholat Id pelaksanaannya. Jadi sholat dulu baru khutbah. Dulu begitu. Nah, ketika melakukan itu kebetulan pada hari Jumat di Bakti, kalau sekarang itu dulu Bakti itu tempat transaksi jual beli memang. Kabilah itu bawa dagangan mewah itu dari Romor, dari Runda, segala macam. Itu sampai di situ dan Rasulullah lagi khutbah Jumat. Dan ada bunyinya, ada katanya tuh. Kalau sekarang mungkin yang pernah kesana di Bakti gitu. Itu tempat transaksi jual beli dulu. Kalau orang datang bawa orang baru itu ke situ tempatnya. Nah, kalau sebagai khutbah Jumat ini ditinggal semua karena takut kehabisan barang yang bagus. Karena tinggal ada 12 orang bagus itu ya. Sehingga hanya dirubahkan. Saya mikir Pak, benar juga. Seperti sholat, kalau misalkan sholat Jumat seperti sholat Id saja. Kalau sholat Id itu ada. Kadang-kadang sholatnya masih begitu khutbah. Jadi banyak yang baru belum selesai. Nah, sholat Jumat pun rasanya lah kalau ini sholat dulu baru khutbah, begitu lama khutbahnya, keburu waktu lagi. Ini tinggal dulu gitu. Nah, ini dari pada sistem ini berapa kali perubahan sholat Jumat itu. Nah, laki-laki yang tidak dilalaikan termasuk kita sholat Jumat. Ya kalau umat dulu banyak kan di sholat asarnya, karena memang kabilah-kabilah jiwa pedagang orang Arab jiwanya pedagang. Saya ketika di Madinah, Pak, kalau transaksi mau bayar, suara aja tidak diterima ya. Kebetulan saya dari Madinah, setelah saya dari Jeddah, banyak saya bisa dibagi itu. Nah, kita mau coba belanja lah saya bilang. Begitu suaranya terdengar, kita mau bayar di kasir itu. Malam itu. Nanti saya tidak baca kalau bahasa gitu. Nah, sampai sekarang kalau yang di sana memang kalau sudah asal itu waktu emergency namanya. Maka para mahasiswa di sana kalau mau belanja yang murah itu pada asal itu elektronik. Dulu orang-orang dulu bahasa yang melalaikan kita. Kalau kita bikin nggak usah orang dulu, Pak, orang sekarang kita banyak kadang-kadang menurut waktu salah satu asal. Padahal kita nggak lagi jual beli, nggak bisa segala kita transaksi, lagi di rumah. Mengapa ya tadi dikit lagi panas baru semangat. Orang-orang di kantor kalau Jawa itu tepat waktu bisa tetap kenapa? Hubungannya dengan makan siang. Dia tahu nggak? Asalnya bukan sholat, bukan isomat, ilmu imas, istirahat makan sholat. Sebenarnya sholat itu dia sholat. Tapi kalau sholat asar awal ini penting lagi penting. Nah, kamu lagi sedikit lagi ya. Tapi sekali sampai jam 5. Nah, kita saja yang sekarang memperpendahkan ini buat dengan dari lain. Pas ngumpul-ngumpul aja buat 17 waktu asar sampai jam 5 juga. Betapa lalainya kita. Allah lihat ini. Nah, bagi mereka yang mendapatkan nuri dari dalam kalbunya, ayat ini diberikan tazkirah baginya. Begitu azan dikumandangkan, dia tinggalkan semua di dalam bisnisnya. Termasuk sholat subuh. Orang yang sekarang dua waktu berarti sholat subuh dan sholat asar. Itu yang banyak kita lalaikan. Tapi sholat ini kurang diulang-ulang oleh Allah. Hikmahnya begini, kalau Al-Quran mengingatkan pengulang-ulangan satu pekerjaan diulang-ulang, itu banyak yang dilupakan oleh manusia. Kalau sholat Jumat itu cuma satu kali sholat Jumat. Keterangannya kenapa? Kita lihat Pak, mohon maaf di sini sih enggak. Umat Islam sendiri kadang-kadang 5 waktunya belum melaksanakan, bukan tidak, belum melaksanakan. Tapi kalau walaupun 5 waktu yang lalu kalau Jumat mah, di Islam Jumatan. Tapi kalau 5 waktu ini banyak dilalaikan karena manusia. Nah, jadi bagi kita ini penting untuk menjadi muhasabah bagi kita bahwa ketika azan terdengar ini panggilan cinta Allah kepada kita. Masih teringat kita masuk dengan jangan sampai nanti ketika azan teringat kita lagi tidak mendengar malah di azan ini. Ayolah kaki kita ini masih sehat, masih bisa berangkat ke masjid sebelum nanti kaki kita nggak bisa berangkat. Ayo masa kita sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai nanti masuk masjid
Nah, jadi al-falaq itu pembelahan, Pak. Termasuk manusia kalau hidup itu diciptakan dari bahan yang terbelah gitu. Nah, ini nanti dikasih dalam surat al-falaq sebenarnya. Jadi menentukan kesetiaan kita di atas sesungguhnya, di atas atasnya. Bagaimana menjadi surat Jumat. Nah, yang Allah SWT sebagai jumpa pertama pagi hari ini, nanti satu waktu syuruk insyaallah. Kita coba untuk mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an karena ini menjadi PR kita bersama sebenarnya. Kenapa umat Islam ini menjadi kesannya lemah, cenderung ibadah malas? Karena salah satu alasannya yang harus kita jadi rumah kita adalah umat Islam jauh dari Al-Quran. Umat-umat terdahulu Al-Quran menjadikan imamul syariat dalam hidupnya, the commander of life. Bahkan bukan menjalankan umat Islam, orang-orang dulu, kaum Nasrani Yahudi di Mekah di Madinah, kalau punya persoalan tanya ke Rasulullah dan Al-Quran jadi solusi. Dan emang ada pergeseran nilai sampai tabiin. Dulu Al-Quran dengan imaman wa dalilan itu Al-Quran. Nah begitu zaman sekarang di qiraatan bersaminya, Quran hanya dijadikan bacaan rutin dan yang ringan, tidak dijadikan dalil bagi imam bagi kehidupan kita. Inilah di surat Al-Juz ayat 30 sebenarnya galau yang begini tadi. Ini pernah teman-teman bisa lihat Qurannya. Lalu Rasulullah inna qaumi man ittakhadha al-Qur'ana mahjura kata Rasulullah. Ya Rasulullah kaum umatku kepada Al-Quran ini mahjura, cuek banget. Mereka abai banget, mereka jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah budaya yang menjadi bagi kita. Nah pada pagi hari ini kita coba kita ada ayat di surah Fatir ayat ke-29. Ini ada 3 amal saja yang kita istiqomahkan, kita lakukan. Kita termasuk orang yang tidak pernah merugi dunia akhirat. Ini secara teks kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini kalau dari teks terjemah ya kita mudah memahaminya. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang kalau teks membaca kitabullah Al-Qur'an maksudnya wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka menginfakkan sebagian hartanya baik dalam kondisi terang-terang maupun sembunyi-sembunyi, sirran wa 'alaniyah. Yarjuna, mereka berharap tijaratan dan tabur, perniagaannya. Allah menggunakan bahasa Korea jual beli bisnis biar mudah dipahami Quran ini. Kenapa? Karena kita lebih banyak kalau orang dagang nggak mau orang jual beli, sebenarnya untung. Kalau bisnis pastinya untung. Nah maka Allah menggunakan bahasa tijarah dalamnya jual beli yang nggak pernah merugi. Dan tabur pakai lam tadi, lamnya itu bukan la biasa, lam tidak akan pernah merugi. Dunia ayat liwakul ujurahum, bahkan Allah mencukupkan ujurahum dalam itu balasannya, bayarannya. Wa yazidu min fadl, Allah menambah karunia-Nya. Nah nanti kita coba tadi innahu ghafurun syakur. Ini ayat yang menarik, itu dalam doa Allah, innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya Dia Allah pakai hati tauhid di dunia ini. Allah itu Maha Ghafur. Allah tahu betul kita sering lalai sholat, maka sholat kita laksanakan hanya gerakan doang, belum kita jiwai. Allah tahu betul kita tidak sempurna salat kita, tapi Allah Maha Ghafur. Allah Maha Pengampun, Ghafur. Kayaknya jawab gitu. Kalau di ilmu tadi namanya bagaimana ada di syukur kalau waktu tadi. Allah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, mengampuni ibadah kita. Syakur adalah Allah Maha berterima kasih. Artinya apa? Begitu saya melakukan kita, amalan kita sedikit, balasannya bisa. Seperti kita yang hadir ke majelis ini melangkahkan dari rumah, mansara kotori menjadi Allah terus mengilajarkan. Barang siapa yang melangkah kakinya menuju masjid untuk belajar ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini tarekat terbaik menuju surga, apa? Hadir ke majelis ilmu. Kenapa pentingnya ilmu? Karena ibadah tanpa ilmu akan banyak keliru. Maka penting al-alim sifat Allah, maka pada kita